Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ilman Tawabi, lalu ada Mira Sasmika dan Mia Solihat akan mempresentasikan materi perihal inovasi pembelajaran kompetensi yang diselenggarakan di rumah masing-masing dan dengan kuota yang ditanggung sendiri. Ya, semoga kalian fokus. Dan ini dia, materi pertama akan dibawakan oleh Mira Sasmika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran kompetensi. Kata pembelajaran adalah terjemahan dari kata instruction yang banyak dipakai di dunia pendidikan di Amerika, di mana menetapkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Dalam pembelajaran kompetensi, siswa dituntut untuk kreativitas secara penuh, dan peranan guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator dengan mengelola berbagai sumber dan fasilitas yang dipelajari siswa. Proses pembelajaran kompetensi juga dalam KBK, guru tidak hanya menerangkan materi tetapi untuk membentuk watak mutu pendidikan peserta didik. Memiliki 10 kompetensi bersifat strategis menurut Martinus Yamin tahun 2005 dalam buku Profesor Udin Saifuddin halaman 144. Pertama, menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, mengomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan. Yang keempat, menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan dan diperoleh dari berbagai sumber dalam kehidupan, serta mampu menilai kebermanfaatan. Yang kelima, memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. 6. Memahami konteks budaya, geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan kreatif dan lingkungan untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Yang kedelapan yaitu menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, literasi kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap menghadapi berbagai kemungkinan. Yang kesembilan yaitu menunjukkan motivasi, kepercayaan diri dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-10 yaitu menyusun materi pembelajaran kompetensi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama itu ada kompetensi dasar, yang kedua ada materi pokok, yang ketiga ada pengembangan indikator. Kompetensi dasar yaitu tujuan pembelajaran yang akan diberikan oleh siswa sesuai dengan taksonomi Bloom, menggunakan kata-kata operasional yang bersifat umum sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya itu yang kedua ada materi pokok atau materi pembelajaran. Materi yang disajikan kepada siswa berupa penjabaran sub-pokok pembahasan dari awal semester hingga akhir semester secara terstruktur. Yang ketiga itu ada pengembangan indikator.
Yang pertama itu memuat ciri-ciri tujuan yang dapat diukur. Yang kedua, memuat kata-kata operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berhubungan erat dengan materi yang diajarkan. Yang keempat, memberikan soal 3 atau 5 butir soal dalam setiap indikator. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran kompetensi. Prinsip pembelajaran merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadi sebab-sebab terjadinya belajar. Apabila suatu prinsip tidak nampak dalam pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak akan terjadi secara efektif dan berhasil sesuai dengan harapan. Ya, selanjutnya ada prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi. Prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi ada 4. Di antaranya, yang pertama yaitu proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari, yaitu ada tipe pengetahuan fisis, sosial, dan logika. Yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Dan yang keempat, pembelajaran melalui KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah. Lalu selanjutnya ada C. Karakteristik pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran kompetensi dalam buku Profesor Udin Saifuddin Saud yaitu merupakan kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar dengan siswa sebagai subjek pokok. Lalu ada proses pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus, yakni yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan atau membantu anak didik suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya suatu prosedur yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus sehingga dapat mencapai tujuan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses interaksi yang kondusif. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Dan yang terakhir, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Lalu selanjutnya D. Pengelolaan pembelajaran kompetensi. Berkenaan dengan kemampuan guru, dalam buku Profesor Udin Saifuddin Saud, untuk mengelola berbagai komponen pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien, maka dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, aspek-aspek pengelolaan pembelajaran, saran dan sumber belajar, serta pendekatan pembelajaran. Kemudian ada aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Yang pertama ada pengelolaan ruang belajar atau yang bisa disebut kelas. Ruang belajar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran berbentuk ruang kelas. Selama berjam-jam, siswa berada di ruang kelas dan selama itu pula terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, suasana dan penataan ruang belajar tersebut hendaknya memperhatikan kondisi yang akan disebutkan sebagaimana berikut.
Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas adalah siswa maupun guru mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Terus yang kedua ada mobilitas, yakni siswa dan guru mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Terus yang ketiga ada interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru siswa maupun siswa dengan siswa. Kemudian yang terakhir ada variasi kerja siswa, yaitu memungkinkan siswa bekerja secara perorangan ataupun kelompok. Lalu yang kedua, kan tadi setelah ruang belajar ya, kelas, sekarang ada pengelolaan siswa. Nah, dalam hal ini, siswa dalam suatu kelompok kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, terutama dalam menerima sejumlah pengalaman belajar yang termasuk di dalamnya materi yang harus dikuasai. Karena itu, guru hendaknya memahami tentang karakteristik siswa dalam kemampuan belajar. Dalam artian bisa mengelompokkan karakteristik modalitas belajar siswa dalam 3 karakter. Yang pertama adalah belajar visual, yaitu menggunakan penglihatan. Terus yang kedua ada belajar auditorial, yang belajar melalui pendengaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada kinestetik, yaitu belajar bergerak, bekerja, dan menyentuh. Terus kemudian ada lagi pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk menciptakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran sehingga siswa secara optimal mengembangkan kemampuan dirinya untuk berbagai pengalaman belajar. Dalam hal ini berkenaan dengan optimalisasi kemampuan belajar seseorang ya. Kemudian dalam menggambarkan kualifikasi kemampuan belajar dalam persentase, yang pertama ada baca, presentasinya 10%, kemudian mendengar, presentasinya 20%, kemudian melihat, presentasenya 30%, kemudian melihat dan mendengar, presentasinya 50%, kemudian mengatakan presentasinya 70%, dan mengatakan dan melakukan presentasinya sampai 90%. Kemudian ada pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Pendekatan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Paling tidak, melingkup 4 aspek yang akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan perilaku yang diharapkan. Hal itu tentu mengacu pada standar kompetensi maupun kompetensi lainnya yang selanjutnya dijabarkan pada sejumlah kemampuan dasar untuk siswa menguasai suatu kompetensi yang dimilikinya. Terus yang kedua, ada memilih cara pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar, termasuk di dalam kegiatan ini memahami tentang modalitas dan gaya belajar siswa secara individual siswa. Kemudian ketiga, ada memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang mesti ditempuh siswa. Lalu yang terakhir ada menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama menilai kemampuan suatu jenis kompetensi tersebut. Setelah tadi dijabarkan pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi, sekarang kita beranjak ke dalam sarana dan sumber belajar. Sarana merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan siswa dalam kegiatan mencapai tujuan pembelajaran. Sarana yang paling membantu adalah sarana berupa media atau alat peraga. Sumber belajar utama yang dapat dipilih seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar informasi, dan lingkungan sekitar. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan alam.
Yang ketiga, lingkungan budaya. Lalu keberadaan sarana dan sumber belajar harus benar-benar kudu dimanfaatkan untuk menunjang penguasaan terhadap suatu kompetensi yang dapat dikembangkan dan dikuasai oleh siswa. Kemudian, proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Depdiknas di tahun 2002 menawarkan kepada sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran kompetensi, yaitu model pembelajaran tematik dan pembelajaran bermakna. Secara ringkas, pembelajaran tematik lebih sesuai untuk siswa sekolah dasar kelas rendah, dan pembelajaran bermakna dapat digunakan untuk siswa dasar kelas tinggi. Ada pula penjabarannya akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sedangkan pembelajaran bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Beberapa tahapan ditawarkan pada pembelajaran bermakna adapun sebagai berikut. Yang pertama ada apersepsi, yang berarti pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami siswa. Kemudian motivasi siswa ditumbuhkan dan siswa didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru. Lalu yang kedua ada eksplorasi, yang berarti pengembangan sejumlah pengalaman belajar yang hendaknya memperhatikan keterampilan yang baru diperkenalkan, lalu kaitkan dengan materi atau pengalaman belajar, dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan dipilih metodologi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan siswa akan pengalaman baru yang disajikan. Lalu ada konsolidasi pembelajaran yang merupakan pemantapan pembelajaran belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam menafsirkan dan memahami pengalaman atau materi baru, melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah, menekankan pada kaitan antara materi pengalaman baru dengan pengalaman aspek kegiatan dan kehidupan di dalam lingkungan, lalu memilih metodologi yang tepat sehingga pengalaman baru dapat berproses menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Lalu ada pembentukan sikap dan perilaku. Proses internalisasi pengalaman baru dapat dilakukan dengan mendorong siswa menerapkan konsep atau pengertian baru yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya membangun sikap dan perilaku baru dalam kehidupan siswa sehari-hari berdasarkan pengalaman belajarnya. Lalu kita memilih metodologi yang tepat agar terjadi perubahan pada sikap dan perilaku siswa menuju perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada penilaian formatif. Penilaian formatif sebenarnya untuk menentukan efektivitas serta keberhasilan proses pembelajaran yang dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada mengembangkan cara-cara menilai hasil pembelajaran siswa secara variatif. Lalu gunakan hasil penilaian tersebut untuk dapat melihat kelemahan atau kekurangan dan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh siswa maupun oleh guru, dan dipilih metodologi penilaian yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, jangan ngaladog, cicing aja di rumah, nonton film atau apapun itu, bikin TikTok demi keselamatan kita juga. Itu pun jika tidak ada keperluan mendesak gitu. Kalau kamu sesinya di luar ya udah sok keluar aja daripada kebeletengan di dalam rumah. Ya, terima kasih dan semoga selalu sehat.